Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita ketemu kembali dalam acara Pekan Doa Pentakosta. Pada hari yang kelima ini mengambil tema menjadi hamba perut. Dalam Matius bab 6 ayat ke-26 ada tertulis demikian. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Untuk lebih memahami makna tema tersebut, marilah kita mendengarkan ulasan yang akan dibawakan oleh Pendeta Esa Katri Parahita. Namun sebelumnya, marilah kita nyanyikan pujian yang diambil dari Kidung Jemaat 257, Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Sebelum kita mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Pendeta Esa Katri, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga yang mulia, terima kasih ya Tuhan atas pimpinan-Mu. Tuhan selalu menjaga kami dalam kondisi yang kurang menguntungkan. Ya Tuhan, pada saat ini kami ingin mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Pendeta Esa Katri Parahita dalam Pekan Doa Pentakosta ini dengan tema menjadi hamba perut. Tuhan, tolonglah diri kami masing-masing, bukanlah pikiran, hati, dan jiwa kami, supaya kami dapat menerima, mencerna, dan dapat menggunakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Semua doa ini hanya panjatkan kepadamu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita memasuki hari kelima di dalam Pekan Doa menjelang Pentakosta. Tema kita hari ini adalah makan lebih dari yang seperlunya. Yang menjadi sorotan pada tema hari ini ada pada kata lebih atau berlebihan. Pada zaman dahulu, bagian pembahasan kita ini sering berpusat pada orang yang makan dengan jumlah banyak dan tidak terkendali. Sehingga untuk orang-orang tersebut, orang lain memberi julukan si perut karung karena menampung banyak sekali makanan. Namun seiring dengan perkembangan zaman, maka persoalannya telah dicermati lebih dalam. Bukan hanya persoalan kuantitas atau jumlah makanan yang dikonsumsi, melainkan dititik beratkan pada cara menyikapi makanan, yaitu memberikan perhatian yang berlebihan pada makanan. Makan kembali pada fungsi dasarnya adalah cara Tuhan memelihara manusia dan juga ciptaannya. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 29-30, kisah tentang penciptaan, kita akan menemukan di situ bahwa Tuhan menyediakan
makanan. Apa saja yang dipergunakan untuk memelihara kehidupan manusia serta ciptaan yang lain. Tuhan mempersiapkan sesuai dengan kebutuhan dan keperluan manusia. Namun ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia membiarkan keinginan hatinya menguasai hidupnya lebih daripada kebenaran firman Tuhan. Maka urusan makan pun tidak lagi ditempatkan pada pemeliharaan Tuhan atas hidup manusia. Makan telah berubah menjadi alat eksistensi hidup. Makan menjadi ukuran kepuasan, bahkan juga menjadi ukuran pengakuan atau pujian yang diterima dari orang lain bagi dirinya. Coba saja saudara perhatikan pada zaman sekarang. Apa alasan seseorang memilih makanan? Banyak kali pertimbangannya adalah apakah makanan ini akan kelihatan enak ketika difoto. Malah lebih dulu foto makanan ketimbang berdoa, bersyukur atas makanan itu. Pemilihan makanan, orang seringkali mempertimbangkan apakah ini layak untuk masuk Instagram supaya banyak dilihat orang, banyak mendapat like atau hati di Instagram, ya. Atau juga bisa jadi makanan yang dipilih adalah mengikuti pola-pola diet kekinian yang lagi-lagi pertimbangannya adalah berharga untuk dipertontonkan kepada orang lain. Oleh karena itu, mari kita mengingat bagian dari doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Pada Matius 6 ayat yang ke-11 dikatakan, "Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya." 3 hal yang Tuhan Yesus ajarkan melalui ayat ini. Yang pertama, berikanlah kami. Kita diajak kembali pada fungsi dasar bahwa makanan adalah pemeliharaan Tuhan. Diberikan Tuhan agar hidup kita terpelihara dan terjaga. Oleh karena itu, kita berdoa menyatakan bahwa kita membuka hidup kita dan memohon pemberian Tuhan nyata bagi kita. Kita memaknai bahwa makanan yang tersedia bagi kita bukan semata-mata karena kekuatan kita, kemampuan kita, tetapi karena Tuhan yang menyediakan. Tuhan yang punya rancangan bagi hidup kita dan memeliharanya melalui makanan. Dengan kata kami yang ada di dalam penggalan ini menunjukkan bahwa pemeliharaan Allah bersifat komunal, bukan hanya sekedar untuk diri kita saja. Hal ini menjauhkan kita dari sikap egois dan mementingkan diri sendiri ketika berhadapan dengan makanan. Bagian yang kedua, dengan kata pada hari ini. Tuhan Yesus mengajarkan agar kita fokus bahwa hari ini ada pemeliharaan Tuhan bagi kita. Hari ini Tuhan menjaga kita. Tuhan ingin kita tidak khawatir terhadap masa depan yang jauh, tetapi justru mensyukuri apa yang ada di hadapan kita. Hal yang ketiga, makanan kami yang secukupnya. Pernyataan doa ini menjadi deklarasi kita kepada Tuhan bahwa makanan adalah untuk menunjang kehidupan. Makanan yang secukupnya itu berarti kita meyakini bahwa apa yang Tuhan sediakan cukup memberi kita kekuatan,
kemampuan untuk menjalani hidup yang Tuhan percayakan. Oleh karena itu yang kita perlukan adalah kita membuka hidup seluas-luasnya untuk mengalami pemeliharaan Tuhan dan dipuaskan dengan pemeliharaan Tuhan. Bukan mencari kepuasan dari standar dunia atau menurut pengakuan orang lain. Hal ini akan memampukan kita makan dengan cukup. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Esa Katri yang telah memberikan khotbahnya di hari kelima Pekan Pentakosta dalam tema menjadi hamba perut. Kiranya firman Tuhan yang telah diberikan oleh Ibu Pendeta bisa memberikan kita pengajaran untuk tidak makan lebih dari yang seperlunya dan bisa berbagi terhadap sesama. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam doa. Kami persilakan Bapak Ibu untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Berdoa dipersilakan. Allah Bapa di surga yang kami sembah dan yang kami tinggikan, yang kami muliakan di dalam nama Putramu yang kudus Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang telah Kau berikan bagi kami untuk tetap beribadah kepadamu di hari-hari yang sulit saat ini ya Tuhan. Di dalam masa kondisi kami harus beribadah dan bekerja dari rumah dalam kondisi pandemi COVID-19. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan bahwa Engkau memiliki rencana yang begitu indah bagi kami ya Tuhan. Di doa syafaat ini Tuhan, kami mendoakan ya Tuhan bagi pemerintah negara kami. Kau berkati pimpinan negara kami Tuhan, dari pimpinan yang tertinggi sampai dengan terendah, dari presiden sampai dengan bupati, gubernur, RT, RW setempat ya Tuhan. Kau berkati mereka semua menjadi satu kesatuan bagi pemimpin kami yang takut akan Engkau. Kiranya Engkau menjamah para pemimpin kami ya Tuhan, untuk bisa memimpin dengan penuh hikmat dan Roh Kudus menyertai mereka selalu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya mereka bisa memberikan Tuhan jalan keluar bagi bangsa kami untuk menghadapi pandemi COVID-19 saat ini. Dan kiranya mereka bisa memberikan jaminan bagi ketersediaan bahan pokok di seluruh negeri dan terjangkaunya bahan pokok tersebut. Sehingga bangsa kami bisa terhindar dari krisis sosial yang bisa mengancam bangsa kami ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau beracara dan berencana bagi bangsa kami yang kami cintai ini ya Tuhan. Begitupun kami berdoa untuk kami ya Tuhan, sebagai satu kesatuan, sebagai gereja-Mu ya Tuhan yang ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Kau berkati kami, kiranya kami untuk bisa menjadi anak-anak terang-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami Tuhan Yesus boleh menjadi garam dan pelita bagi orang-orang di sekeliling kami. Kami tidak mengandalkan kekuatan kami tidak mengikuti nafsu daging kami tidak menjadi orang yang mengikuti keserakahan kami. Tapi kami bisa berbagi terhadap sama kami. Mampukan kami Tuhan, kami para jemaat, kami para pekerja Tuhan, semuanya ya Tuhan, agar kami tidak mengikuti dan tidak menjadi hamba perut, tapi kami bisa menjadi orang yang berbagi terhadap sama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami percayakan bahwa semua ini Engkau telah menjadikan adanya baik ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa seperti doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.